A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih dapat ngaji terus dan kita masih dapat istiqomah dalam mendalami ilmu-ilmu Allah dan ajaran Allah. Semoga dengan itu kita menjadi orang yang lebih baik, dan semoga dengan itu kita tergolong golongan orang-orang yang istiqomah sampai berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan ya tema atau pembahasan seperti yang di pertemuan kemarin. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas sebuah istilah-istilah atau pokok-pokok akhlak. Itu di mana sih? Dan itu disebut apa saja? Nah, karena kalau kita melatih budi pekerti dalam diri atau melatih apapun ya, kalau kita sudah tahu petunjuknya, kalau kita sudah tahu arahnya, itu enak dan itu mudah dan memudahkan kita untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan atau yang kita ingin gapai. Enak kalau kita sudah tahu jalannya, oh tinggal ke sana, langsung situ, langsung ke sana, nggak perlu nyasar dulu. Nah, di sini itu akan membahas untuk mempermudah kita sebenarnya melatih diri ini supaya kita dapat menikmati atau mencapai inti dari kelezatan budi pekerti. Di sini ada beberapa istilah dimana nanti akan menuju sampai kesimpulan. Itu adalah pokok-pokok budi pekerti yang dikutip dari Ihya Ulumuddin yang sudah diteliti oleh Ghazali. Pertama, saja'ah atau keberanian. Itu adalah suatu kondisi di mana baiknya kekuatan marah dan lurusnya dalam kekuatan tersebut. Masih ingat ya kan, kekuatan marah yang dalam hati itu, yang dalam jiwa itu seperti apa? Itu jika itu digunakan secara pas ya, stabil, digunakan pada tempatnya, nah itu akan menumbuhkan keberanian, berani dalam menghadapi hidup ini, entah itu masalah atau apa ya. Intinya kita bisa menumbuhkan sikap berani, di mana kekuatan marah itu dan lurusnya itu digunakan pada tempatnya dan digunakan sesuai kadarnya. Kemudian iffah itu adalah pemeliharaan kehormatan diri. Itu adalah suatu kondisi di mana baiknya kekuatan nafsu syahwat dan lurusnya dalam kekuatan tersebut. Nah, ini kekuatan nafsu syahwat ya yang kemarin itu, jika digunakan pada tempatnya sesuai kadarnya, itu akan menjadikan kekuatan nafsu syahwat ini memunculkan sebuah kepribadian pemeliharaan kehormatan diri, yang dimana kekuatan ini digunakan sesuai kadar dan pada tempatnya. Jadi gak belakang ke sembarang tempat. Jadi dalam diri ini, kekuatan ini itu kalau berlebihan juga tidak baik, kalau kurang juga ya tidak baik. Dimana hal yang terlalu berlebihan tidak baik, dimana yang terlalu kurang tidak baik. Maka dari itu
tengah-tengahnya, stabil. Kalau istilahnya saya mengistilahkan itu stabil, dimana yang istilah lain itu seimbang. Nah itu perlu kita gapai juga. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun kita masih dapat stabil, tidak terlalu baper, tidak terlalu terbawa suasana sampai kita dikendalikan oleh hal-hal ini, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat, ya kan? Kayak kita mempunyai peliharaan tuh ya, peliharaan untuk berburu. Masa kita yang dikendalikan hewan peliharaan kita, bukan kita yang mengendalikan hewan peliharaan untuk berburu, kan aneh. agaknya agak aneh ya. Ya moga dari itu ya kita ingin tahu ini, semoga dengan itu ya kita menjadi pengontrol dan pengendali berkat rahmat Allah dan bimbingan Allah, sehingga kita bisa mengendalikan itu tadi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri tadi, kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat, kekuatan ilmu, dan kekuatan keadilan. Yang kemarin ya 4 kekuatan. Kayak itu tadi, kalau kita mempunyai hewan peliharaan untuk berburu, ya kita kendalikan hewan peliharaan pemburuan kita, jangan kita yang dikendalikan oleh hewannya. Ya itu ya. Lanjut, tahawur itu istilahnya berani tanpa perhitungan atau pemikiran. Nah, suatu kondisi di mana kekuatan kemarahan itu cenderung dari kelurus sampai ujung berlebihan. Maksudnya kekuatan ini digunakan secara berlebihan. Itu akan menimbulkan sikap berani tanpa perhitungan atau pemikiran. Jadi orang yang mempunyai sikap berani, ya berani dia, tapi tanpa perhitungan atau pemikiran. Wah, ngresak karepe dhewe, ceplas-ceplos rinare ini, ngawur tanpa perhitungan sama sekali. Resiko tabrak saja. Ya repot jadi orang seperti itu. Mau bagaimanapun ya, hidup ini perlu perhitungan juga, perlu pemikiran juga. Ndak harus serupat-seruput sembarang sakarepe dhewe lah. Waduh repot ya, kalau seperti itu repot. Maka dari itu jangan terlalu berlebihan, yang pas ini tadi ya. Jadi dia berani, punya perhitungan, juga punya pemikiran. Kalau kekuatan marah ini digunakan sesuai kadar dan digunakan pada tempatnya. Gitu ya. Lalu lanjut, penakut dan lemah melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan. Itu adalah suatu kondisi di mana kekuatan kemarahan itu cenderung lemah dan kurang. Ya ini, kalau cenderung kurang dan lemah kekuatan dalam diri ini, maka itu jadi orang penakut atau lemah dalam melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan. Dia lemah dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, ini suatu kondisi di mana kekuatan marah ini tidak stabil, malah dikurang. Istilahnya apa ya? Low dosis ya. Low dosis sekali dia. Jadi kayak minum obat itu, obatnya tidak ada efeknya, dosisnya kurang. Jadi hidupnya itu tadi, jadi lemah, takut, jadi kerjaannya terbelengkai karena dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya, dia tidak bisa melaksanakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itu istilahnya penakut, lemah dia. Karena apa? Karena itu tadi kekuatan marahnya cenderung lemah, kurang. Lalu rakus berlebihan adalah suatu kondisi di mana kekuatan nafsu syahwat itu cenderung ke ujung berlebihan. Nah, ini berlebihan. Nafsu syahwat kalau digunakan, kekuatan nafsu syahwat ini ya, kalau digunakan secara berlebihan akan menimbulkan rakus berlebihan, di mana dia akan menganggap hal ini seharusnya milik saya, hal ini seharusnya milik saya. Terlalu rakus dia dalam hidup, apalagi menganggap seharusnya itu milik orang lain, dia menganggap milik dia.
Kalau itu ndak milik dia, maka yang lain ya dibantai. Itu kan kacau nih, seperti itu, terlalu berlebihan. Maka dari itu ya distabilkan ya. Jadi pemeliharaan kehormatan diri. Jadi kalau sudah rakus itu ya, kehormatan dirinya tidak ada, semakin berkurang nanti kehormatan dirinya, tidak karu-karuan. Lalu beku atau tidak berkembang adalah suatu kondisi di mana kekuatan nafsu syahwat itu cenderung kurang. Ya kalau terlalu kurang nafsu syahwat ini ya, jadi orang yang tidak mau berkembang, beku. Ada perkembangan tolak, masih bisa jadi keyakinannya atau pada suatu hal yang selalu dia perbuat. Nah itu orang itu perlu berkembang. Kayak sekarang penggunaan media. Kalau orang yang tidak mau menggunakan media, ya dia susah tuh hubungi keluarganya yang jauh, nunggu liburan dan apa, tidak bisa memanfaatkan ini. Ya kan, kalau yang ada dimanfaatkan dengan baik gitu aja. Kalau ada perkembangan buruk, ya jangan diikuti perkembangan buruknya. Kan ada juga perkembangan yang baik ya, mesti seharusnya ada. Karena adanya perkembangan baik maka timbullah perkembangan buruk. Maka dari itu ikutilah perkembangan yang baik. Maka dari itu kita pilah-pilah. Itu gunanya ya ben suruh digunakan telah akal ini. Ya kan, setidaknya sedikit-sedikit ya kita harus berpikir juga lah. Ya kan ya. Jadi tidak beku, jadi kita ngikuti perkembangan. Kayak seumpamanya kita melakukan bisnis, kalau kita tidak mau ikuti perkembangan ya kita mau nggak mau ya kan kalah. Apalagi kalau kita cetak akan bangkrut juga. Karena mau bagaimanapun inovasi, kemudian kreativitas orang itu selalu terus diperbarui, sehingga ya kita jangan itu tadi terlalu kurang dalam menggunakan kekuatan nafsu syahwat. Gimana rasanya ya? Ya kalau Anda mempunyai sikap ini ada dalam diri Anda, ya berarti itu kondisinya kekuatan nafsu syahwatnya kurang, perlu naikkannya sampai itu tadi pemeliharaan kehormatan diri, ya ikut melakukan perkembangan hidup. Kita pilih-pilih perkembangannya, mana yang baik tuh, mana yang buruk, mana yang perlu digunakan, mana yang enggak, kan gitu. Nah itulah dari kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat ya. Bila kedua kekuatan tersebut digunakan berlebihan tidak bagus, terlalu kurang pun ya tidak bagus. Kita ambil tengah-tengah dan stabilnya. Maka itulah pokoknya, sehingga jadi suatu hal yang itu tadi, kayak kita makan buah, makan yang pas manisnya, makan pas lezatnya, bukan hanya untuk mengenyangkan. Itu ya. Lalu keadilan itu kalau lepas kekuatan ini, kalau lepas ya kayak hewan peliharaan tadi, tidak ada kontrol, nanti ini jadi lawannya itu zolima, sehingga kayak hewan peliharaan untuk berburu, kalau dilepas ya tanpa kontrol, tanpa arahan, tidak dilatih pula, bisa tidak balik tuh hewan kita ya, bisa ucul, bisa nyakot dan nyatek yang bukan seharusnya dicatek. Ini kan udah repot ya. Kalau nyateknya masih hewan yang lain, kalau nyateknya orang ya diusut kasus dong. Kan repot juga. Begitu pula di dalam diri ini ya, kalau dilepas atau disembarang kalirkan sakarepe dhewe, wah itu akan nyatek banyak orang, itu bahaya kan. Ya bahaya, nyateknya banyak orang, nanti nggak peduli siapa itu, catek saja. Waduh, ya kasihan yang dicatek juga. Ya maka dari itu ya kendalikan. Lalu di sini hikmah. Nah,
Pada umumnya hikmah itu diistilahkan kan pelajaran hidup ya. Wal Qur'anil Hakim ya. Al-Qur'an adalah sebuah pelajaran hidup. Ya kan? Hikmah dari kata hakama. Hukmah. Sehingga jadi makna hikmah pelajaran hidup. Bisa kok ke situ. Hanya saja makna itu sudah umum dan sudah luas. Memang sudah luas makna itu. Cuman di sini kita akan bahasnya lebih spesifik. Kalau Ghazali memaknai hikmah itu adalah suatu keadaan jiwa yang dapat dipergunakan untuk mengatur marah dan nafsu syahwat dan mendorongnya menurut kehendak. Hikmah. Jadi hikmah itu adalah suatu keadaan jiwa ya, digunakan untuk kendali dan kontrol kekuatan marah dan nafsu syahwat. Di mana nanti pengontrolannya itu adalah kehendak. Hikmah dari Allah yang memberikan kehendak, yang memberikan hikmah pada kita. Kemudian Allah memberikan wewenang pada kita untuk dapat mengendalikan dan mengontrolnya. Iya kan? Nah, maka dari itu disitulah peran hikmah. Jadi hikmah itu ada bagiannya sendiri sebenarnya. Ya, kalau kita makna hikmah secara umum, yaitu tadi pelajaran hidup, ya semua pelajaran hidup. Kayak ngaji ini, apa yang kita dapat, yaitulah hikmah. Teman di sini adalah hikmah itu dapat diartikan juga suatu keadaan jiwa. Jadi di dalam diri ini, gejolak diri ini, ya ada sebuah jiwa yang dimana itu bisa mengatur marah dan nafsu syahwat. Itu yang dimaksud hikmah. Kayak sepeda motor itu ya. Ada setir, ya setirnya itu loh, untuk mengatur nanti bisa cepat, bisa lambat, bisa sedang, ya kan? Nah, di mana hal itu, itulah gambaran hikmah. Nah, itu ya. Jadi hikmah ini juga sama. Kalau digunakan terlalu berlebihan, ya nggak bagus juga. Kalau digunakan terlalu kurang, ya tidak bagus. Jadi tengah-tengah juga ya sama. Nah, ini keji dan cerdik jahat ya. Itu adalah suatu kondisi di mana pemakaian hikmah terlalu berlebihan. Nah, ini kalau hikmah terlalu berlebihan dalam penggunaannya, itu akan menimbulkan sikap apa? Keji, cerdik, tuman jahat ya. Cerdik, cerdas. Jangan kira ya orang-orang yang selalu buat konflik, selalu buat permasalahan, mereka ya ada dalangnya. Mereka cerdik, cerdas. Seperti orang-orang dahulu, kalau kita lihat sejarah ya, ahli kitab yang dia tidak mau beriman. Mereka yang memutarbalikkan sebuah ajaran. Ya, pencampuran yang hak dan yang batil. Mereka cerdas loh ya, jangan kira. Hanya saja ya itu tadi jahat. Keji dia digunakan sesuai kepentingannya, bukan sesuai ajarannya, tetapi sesuai kepentingan dan hawa nafsunya sendiri. Nah, itu kalau penggunaan hikmah terlalu berlebihan. Kontrol marah dan kontrol nafsunya terlalu berlebihan. Hikmah tadi sehingga menyebabkan sikap itu ada dalam diri manusia. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Masalahnya di sini sudah tidak cerdik, ya bodoh teman jahat pula. Yang repot. Keadaan sekarang itu menunjukkan ya agak cerdik ya, agak lumayan ya, musuhnya cerdik lawan cerdik ya, cerdik jahat sama lawan cerdik baik atau cerdik bagus ya. Sini enggak, kebanyakan yang sering kita temui mungkin ya bodoh teman jahat. kan agak repot ya lawan itu, udah bodoh jahat pula, itu ya masuk kemana? Ya masuk hikmah yang terlalu kurang.
bodoh. Bodoh adalah suatu kondisi di mana pemakaian hikmah itu terlalu kurang. Ya, tadi bodoh ya juga jahat. Agak lebih berbahaya yang cerdik itu loh. Masalahnya yang cerdik dan cerdas itu dia tahu ajaran, dia tahu banyak ilmu juga. Hal-hal seperti ini sudah sepele, jangan kira. Bahkan sudah tingkatannya sudah beda. Hafal malahan. Agaknya kita yang agak kurang hafal. Cuman itu tadi jahatnya yang minta ampun, yang bahaya yang itu. Kalau bodoh jahat ya mungkin agak ya presetnya banyak, kacau. Tapi yang banyak ditemui itu ya itu tadi kurangnya hikmah. Bodoh ya juga jahat. Jadi tengah-tengahnya itu apa? Ya tengah-tengah itu tadi dapat menstabilkan kekuatan marah dan nafsu syahwat sehingga kita itu cerdas. Teman kita tidak jahat. Kita pergunakan kecerdasan dan kepintaran kita pada jalan yang baik. Itu kalau kita mengkontrol atau hikmah itu dalam diri ini dipergunakan pada tempatnya dan stabil, masih dalam kontrol kita. Kalau kita umpamanya setir sepeda motor, ada gasnya kan. Kalau kita terlalu ngegas, grang, lampu merah ditabrak ya, jangan kira kalau ada trek di depan ya nabrak gak karu-karuan, hancur kan, hancur. Lah kalau kita mau kerja sudah agak mepet waktunya ya, kalau kita masih sawantang dulu ya kita terlambat ya, kita dimarahi dong sama pemimpin kita ya. Jadi sedang di waktunya cepat itu dimana, waktunya lambat itu seperti apa, kita kondisikan sesuai kondisinya saja lah ya. Nah jadi itulah ya. Nah dari situlah di Ihya Ulumuddin itu ditarik sebagai kesimpulan bahwasanya pokok-pokok akhlak dan dasar-dasarnya itu ada 4. Apa saja? Pertama adalah hikmah, kedua keberanian, ketiga menjaga kehormatan diri, keempat keadilan. Nah itu sudah ditarik secara global ya, mencakup itu tadi. Kalau berlebihan seperti apa, yang kurang seperti apa, dan yang utamanya adalah apa? Pas ya, stabil, digunakan pada tempatnya sesuai kondisi dan situasi. Nah itu ya yang dapat kita dapatkan, sehingga semoga hal itu mempermudah kita untuk melatih diri untuk bisa mencapai kelezatan budi pekerti. Amin amin ya robbal alamin. Sekian ya pertemuan untuk sekarang. Semoga Allah tetap memberkati dan merahmati di pertemuan selanjutnya. Akhir dari saya, bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan ya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.